Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil istiqlal min biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Muhajirin yang senantiasa terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Muhajirin, termasuk pengajian kita pada petang hari ini. Tentu saja sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah ketika ibu-ibu memiliki kesempatan untuk hadir pada acara majelis ilmu semacam ini, karena kata Rasulullah dalam hadis Imam At-Tabrani itu, ya, kata beliau apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majalisul ilmi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jika kalian berlalu atau jalan atau pergi, ya, kemudian di sana engkau dapatkan taman-taman surga. Riyadul Jannah itu taman surga. Taman-taman berarti banyak, ya. Kalau ibu pergi ke Madinah, ada namanya Raudhah. Taman juga mananya, antara makam Rasulullah SAW dan mimbar, ya. Ada namanya Raudhah, karpetnya warnanya dulu hijau, ya. Ciri khas di Raudhah itu karpetnya warna hijau, Bu. Bunga-bunga, ya. Nah, itu tempat, salah satu tempat di mana doa itu mustajabah. Sehingga orang ke sana itu berebut, Bu. Baik umroh apalagi haji, ya. Ibu perlu waktu ekstra dan tenaga untuk bisa duduk, ya, masuk ke Raudhah itu, ya. Apalagi sholat, waktunya singkat. Kalau wanita biasanya dari pagi jam 9, ya, sampai zuhur. Dia waktu khusus untuk wanita. Kalau laki-laki, ya setelah itu baru bisa ada kesempatan. Tapi tetap berebut, ya. Lah Rasul bilang iza marartum, ya, biryadul jannah fartau. Jika kamu lewat ada taman-taman surga, mampir, ya, hadir, maksudnya itu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu? Rasul jawab, adalah majelis ilmu, ya. Oleh karena itu, kalau kita datang ke tempat majelis ilmu, maknanya kita sedang berada di taman-taman surga. Dan ini juga kelak akan menjadi alasan Allah menempatkan kita di taman-taman surga yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga juga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikut yang tetap setia, yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau dan menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan sumber kehidupan kita, ya. Ibu rahmatu subhanahu wa ta'ala. Bulan ini kita memasuki bulan Agustus dan sebentar lagi
bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya. Ya. Oleh karena itu, di antara amalan yang baik yang kita bisa praktekkan, ya, dalam muamalah ini, ada mensyukuri. Kita bersyukur tinggal, bahkan mungkin lahir, dibesarkan, ya, sekolah, bekerja, bahkan menghabiskan masa tua di negeri yang Allah karuniakan kemerdekaan. Ya. Karena tidak sedikit negeri yang sekarang ini juga tidak dalam keadaan damai, tapi kita dalam keadaan damai. Itu patut kita syukuri, ya. Karena kita sebagai bangsa yang merdeka, ya. Dan tahukah kita bahwa diri kita ini sebetulnya merdeka, Bu, ya. Orang Islam, ya, itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ya. Merdeka dari pengaruh ataupun penjajahan masyarakat lain, ya. Kita waktu dilahirkan itu, Bu, nanti Ibu baca di surat Al-A'raf ayat 172 itu, ya. Ya. Ayat ini bercerita tentang seorang hamba Allah yang ada dalam kandungan, ya. Jadi dalam kandungan itu pada umur 4 bulan tuh, ya, maka Allah turunkan malaikat untuk menetapkan, memutuskan ajalnya, rezekinya, ya, dan amal baiknya serta amal jeleknya, serta diminta berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Allah tanya kepada janin dalam kandungan itu, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna. Betul, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Paham, ya? Jadi kita ini semua sebenarnya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita, sesembahan kita. Dan tidak ada yang lain. Maknanya apa? Kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain atau benda-benda lain atau sesuatu, ya. Hanya Allah sajalah tempat di mana kita bergantung. Dia menciptakan, Dia mengatur kita, dan Dia melengkapi kita, Dia memberikan karunia kepada kita. Itu janji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya merdeka. Paham, ya? Merdeka kan dia bebas. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ya, apa tuh? Matasta'badtumun nasa faqad waladathum ummatuhum ahrara. Ya. Kenapa sampai ada orang yang bisa menjajah orang lain, ya, memperbudak orang lain, ya. Padahal ibunya telah melahirkannya itu bukan hanya dalam keadaan suci, tapi juga dia dalam keadaan merdeka. Bayi yang dilahirkan itu bukan hanya dia suci, tapi juga dia merdeka karena hanya bergantung atau menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti janji dia yang Allah terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Artinya kita sebenarnya sudah berjanji. Oleh karena itu kita harus ingat tuh janji kita pada Allah tuh, ya. Dalam bahasa Arab orang menyebutnya janji itu ahdun, ya. Ya, kita harus ingat. Jadi pertama ini kita pernah berjanji tuh, ya. Ingat mu'ahadah, mu'ahadatun, mu'ahadatun. Ini ingat, ya. Tanya tak marbutah, tertutup. Kan tentu ada dua. Ada yang, ya, muahadah. Ada yang begitu tuh, ya. Nah, ini dia ha tuh. Muahadatun. Maknanya ta ini ta marbutah ini ciri kalau ini gender wanita, paham, Bu, ya? Dalam bahasa Arab itu ada namanya gender,
ya. Sifat laki-laki atau wanita. Tanda tak tertutup ini ya, ini menandakan wanita. Ya, wanita gini kan ya, tandanya perempuan. Jadi ada 3 ciri dalam kata bahasa Arab itu menandakan dia perempuan. 1, tak marbutoh nih ya. Yang kedua, alif maksurah ya. Alif lainah sama dengan alif lainah. Bukan Bu, maksurah. Maksurah. Ini ya. Dia bukan ya, tapi alif bengkok, ya. Alif bengkok, paham ya? Ini dari alif begini, berubah jadi begini nih, ya. Nanti di Quran akan banyak tuh, itu ada tandanya perempuan, ya. Contoh apa misalnya? Contoh ya, Salma. Nih. Tuh. Salma. Wadduha. Ya. Kan gitu ya, ada. Suka baca nggak? Suka lihat nggak? Di Quran ada yang kayak gini. Kita bacanya huruf dia tapi nggak ada titiknya. Ya. Itu tanda perempuan. Kata tadi itu kata perempuan. Ya, 2 tuh ya. Yang ketiga, alif mamdudah. Ya. Tadi alif maksurah, yang ketiga alif mamdudah. Tuh. Contohnya gini. As-sama, dia alif dan hamzah. Tandanya ya. Suka dikasih tanda kerawal ini tuh. Paham nggak? Soalnya gini, as-sama'u, tuh, ya, tuh, tuh ya, paham ya? Ya, mad wajib. Ini tanda perempuan, tanda wanita, paham ya? Di huruf Quran, huruf Arab katakanlah ya, itu ada gender. Kalau ibu bapak pernah belajar bahasa Jerman atau bahasa Belanda sama, ada feminin, ada neutral ya, ada maskulin, sama. Dalam Arab pun sama. Ya. Tapi saya nggak akan cerita di sini. Ya, ini cuma sekedar informasi saja ya. Saya teruskan. Jadi kita harus ingat tuh, Bu. Ingat tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang mengesahkan Allah, tuh, ya, mengesahkan Allah tuh. Karena dengan kita mengesahkan Allah, kita yakin Dia bersama kita. Ya. Yang lalu kita sudah belajar tentang ma'an al-ihsan, ya, tentang bahwa Allah itu mengawasi kita semua. Ya. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu menyertai kita. Paham ya? Dan Dia tahu di mana kita berada. Itu yang disebutkan sebagai yang kedua. Ya. Ini udah lama nggak nulis, jadi masih kaku nih. Yang ngajar kayak gini udah puluhan tahun. Muraqabatun, sama kan? Tanya tamarbutah juga. Muraqabah ini artinya diawasi. Kita harus sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya. Nah, bukan hanya dalam kegiatan seperti ini, semua kegiatan Allah awasi. Nanti Ibu baca surat Al-An'am ayat 100 ayat 59 tuh, ya. Allah berfirman, wa ma tasqutu, nanti Ibu baca boleh. Wa ma tasqutu, ya. Wa ma mi waraqatin, wa ma tasqutu mi waraqatin, ya.
Al-An'am berapa? Kalau nggak 59, 159. Coba cek. Tidak ada daun kering yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Surat apa tuh? Al-An'am 1 berapa tuh? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya. Wa ma betul. Al-An'am 159 ya. Wala habbatin wala habbatin fi dhulumatil ardi, ya. 59 159, ya, ya. Tidak ada daun kering yang jatuh, ya, kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak ada biji yang ada dalam kegelapan, ya. 59 tuh. Jadi Al-An'am 59, ya. Al-An'am 59 tuh. Allah tahu, Bu, daun kering yang jatuh itu Allah tahu, ya. Bahkan biji selasi yang kecil itu, ya, biji selasi itu kan kecil, Bu, ya. Kalau dia pecah malam hari itu, ya, baik yang kering maupun yang basah, Allah tahu. Dan semuanya dicatat dalam kitab Allah, ya. Jadi tanaman Allah tahu, ya. Sampai daun keringnya Allah tahu. Dalam surat Hud, saya lupa ayatnya, surat Hud, ya, itu wama min dabatin fil ardi wa min dabatin illa alallahi rizquha. Ini binatang, Bu. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah atur rezekinya, ya. Allah atur rezekinya. Baik tanaman, biji-bijian, ataupun hewan, Allah tahu semua pergerakannya. Hatta yang kecil-kecil mikroorganisme itu Allah tahu. Padahal hewan dan tanaman ini, ya, dua-duanya ini tidak dibebankan syariat, paham ya? Pohon suruh sholat kan enggak, ya. Pohon suruh sedekah juga enggak. Hewan suruh pergi haji juga enggak, ya. Suruh silaturahim juga enggak. Hewan enggak. Dia tidak dibebankan syariat. Jadi dia tidak mukallaf. Mukallafun, ya. Jadi tidak mukallaf. Lah, pada makhluk Allah yang tidak mukallaf saja, yang tidak ada beban itu, Allah tahu, ya, tentang keadaannya sampai detail. Bagaimana dengan kita manusia yang dibebani syariat, yang mukallaf, yang diharuskan melaksanakan ini, melaksanakan itu, ini wajib, ini sunnah, paham ya? Pasti Allah Maha tahu, ya. Bisa bedakan, Bu, ya. Hewan, tanaman yang tidak punya kewajiban itu Allah tahu semua, Allah atur semuanya sama Allah, ya. Allah atur, Bu. Di sini musim gabah, padi, ya. Sini musim durian. Siapa yang ngatur? Allah. Ya. Sana musim gandum, ya. Tempat lain musim apa? Kalau Ibu pernah ke Pangumbahan, ada musim kawin penyu. Nah, ya, Pangumbahan di Patu Sukabumi, di Surade sana, ya. Saya dulu penelitian di sana. Itu ada musimnya. Jadi musim penyu. Nah, rame tengah malam itu orang ngintip penyu, senang. Allah tahu, ya. Dan Allah atur itu semua, ya.
Kalau pada makhluk yang tidak punya kewajiban syariat saja Allah atur, apalagi kita yang punya kewajiban syariat. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Namanya muraqabah tadi, ya. Diawasi kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah janji diawasi oleh Allah, ya. Sekarang yang ketiganya apa? Muhasabah. Muhasabatun, ya. Evaluasi, ya. Tentang apakah amal kita selama ini, kewajiban kita sudah kita laksanakan, keimanan kita sudah kita tunjukkan, ibadah kita sudah buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah kita laksanakan. Apa di antaranya? Nih, bersyukur nih, Bu. Ya. Syukur nih ada ibadah, Bu. Ini ibadah. Nah. Bahkan apa? Syukur ini bukan untuk Allah, untuk diri kita, Bu. Baca surat Luqman ayat 12, ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya. Kata Allah, Luqman ayat 12, surat 31, ya. Surat 31, ya. 31 tuh. 31 ayat 12. Ya. Walaqad Luqmanal hikmata anusykur lillah, ya. Telah kuberikan kepada Luqman itu hikmah, ya, ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, ya, agar dia bersyukur hanya kepada Allah saja. Tuh. Syukur. Maknanya apa? Ibadah. Ibadah bersyukur itu, ya. Wa man yashkur fa inama yashkuru li nafsi. Dan siapa sih yang bersyukur, sebenarnya bersyukur pada dirinya sendiri, ya, bukan untuk Allah. Kalau kita bersyukur itu bukan untuk diri, untuk Allah, untuk diri kita, ya. Nanti baca surat Al-Isra ayat 7 tuh, ya. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, Bu. Paham ya? Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh, Bu. Allah tuh nggak butuh kita. Ya. Dalam hadis qudsi, Bu, Allah berfirman, ya, wahai hambaku, kalau sekiranya seluruh makhluk, nah, makhluk manusia dan jin sejak awal diciptakan tuh sampai nanti hari kiamat, semuanya dalam keadaan bertakwa, ya. Semuanya jadi orang soleh, semua kayak nabi semua. Bisa nggak Allah? Bisa, Bu. Ya. Allah bisa melakukan itu semua. Jadi seluruh manusia ini dibikin beriman semuanya, bikin soleh semuanya, ya. Orangnya taat ibadah, ya, sholat, mengaji, rajin, pokoknya nggak ada yang fitnah, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang korupsi.
Nggak ada yang menzalimi, nggak ada yang menjajah, nggak ada yang membunuh. Pokoknya soleh semua tuh. Apa kata Allah? Ma zada zalika min mulki syai'in. Itu sama sekali tidak akan menambah kemuliaanku, kata Allah. Gak ada artinya, Bu. Ya. Kalau begitu ibadah kita itu bukan untuk Allah, iya bukan. Untuk kita. Ini surat Al-Isra ya, ayat 7. Al-Isra ayat 17 ya. Ya. Itu enggak ada. In ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik, berbuat untuk dirinya. Begitu juga bersyukur. Bersyukur juga untuk diri kita. Ya. Bukan untuk Allah. Ya. Kita harus evaluasi, muhasabah ini mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menyatakan tentang rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, segeralah bersyukur. Nah, apa diantaranya? Syukur itu apa? Dalam bahasa Arab, ya, definisi syukur ya. Syukur apa? As-sana'u ala ni'ami Rabbi, ya, wa mahabbatuhu wal amalu wat ta'atu. Ya. Jadi syukur itu pujian, memuji atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada kita, dan mencintainya, menyukai nikmat tadi, dan beramal dan menggunakan nikmat tadi dalam rangka ketaatan pada Allah. Paham ya? Jadi syukur itu apa? Menggunakan seluruh karunia itu untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kemaksiatan. Paham ya? Kalau begitu, apa yang Allah berikan pada kita? Misalnya kesehatan, Ibu, jasmani. Ibu sehat semua ya, alhamdulillah ya. Maka gunakan kesehatan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengaji dan ketaatan. Salat ketaatan, ya, silaturahmi ketaatan. Pendek kata, semua kebaikan yang disyariatkan itu menjadi ketaatan. Itu bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah, Bu, ngomong pada suaminya, "Ya Rasulullah, atakalaf hadza." Kenapa engkau ini sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Sholat malam tuh ya. Kita mungkin nggak sampai begitu, Bu ya. Ya, kita baru nyeri sedikit aja langsung selonjoran kok ya. Sholat sambil duduk. Ya, Nabi enggak. Dia paksakan berdiri terus. Dari mulai malam tuh, terus sampai menjelang subuh. Ketika ditanya, kenapa Rasulullah? Bukankah aku sudah diampuni dosanya? Yang lalu, kini akan datang. Dimaksum, Bu. Rasul ini makhluk Allah yang dimaksum, suci dia, ya. Apa Rasul bilang? Afalakun abdan syakur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau begitu maknanya syukur itu melaksanakan ibadah. Paham ya? Maka ibadah itu adalah syukur, ya. Salat adalah syukur, ya. Termasuk kita sujud syukur tuh, pernah dengar kan? Ya, sujud syukur itu boleh dipraktikkan, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, Imam Ibnu Majah itu begini. Qala Rasulullah SAW, ya, iza ja'a amrun basyarun, ya, kemudian harra sajidan syakiran lillah. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, iza ja'a amrun
amron basharon, ya, haru sajidan syakiran lillah, ya. Kalau Nabi dapat berita menggembirakan tuh, ya, berita menyenangkan tuh, ya, maka dia langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ada dua prinsip kenapa kita mempraktekkan sujud syukur. Pertama, karena mendapatkan atau memperoleh manfaat. Ya. Kita sujud syukur. Apalagi manfaatnya istimewa. Yang kedua, terhindar dari mudarat. Ya, mudarat misalnya bencana, kapal jatuh, ya, kita selamat misalnya gitu ya. Tenggelam. Itu kan terhindar dari kemudaratan, maka kita diperintahkan sujud syukur, ya. Sujud syukur. Sujud syukur itu bisa dipraktekkan di mana saja. Hanya ada beberapa perbedaan di dalam praktek fikihnya, ubudiyahnya, ya. Ada dua. Ibu boleh pilih, ya. Contoh misalnya anak kita lulus, ya. Anak kita terima di PNS. Suami kita, ibu sembuh dari penyakit, sukses operasi jantung, berhasil pasang ring, gitu ya misalnya. PDKT memberikan nikmat itu semua, ibu boleh sujud syukur. Baru dengar berita aja tuh, ditelepon sama rumah sakit sama dokter, Bu, Bapak berhasil operasinya. Sujud syukur. Anak kita telepon, Mah, Neng diterima, ya, di kampus ABCD, jadi PNS, ya. Mah, Neng jadi dilamar sama si Fulan. Sujud syukur, ya. Atau alhamdulillah, Mah, untung kemarin nggak ikut rombongan itu kecelakaan. Nah, terhindar dari kemudaratan. Sujud syukur. Di mana aja boleh sujud syukur, ya. Apa kamu di masjid boleh, di rumah boleh, di kantor boleh, di jalan sekalipun, ya, di sawah, ibu melaksanakan. Sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah. Sama dengan tilawah nih. Sujud tilawah tahu ya? Kalau baca ayat as-sajdah tuh, ya, di Quran ada sekitar 14 ayat as-sajdah tuh. Kalau ibu baca, disunahkan kita sujud tilawah, ya. Sujud tilawah itu, saya suka kalau ada hari tertentu, saya suka kalau mimpin sholat, suka sujud tilawah juga. Tapi saya kasih tahu ke jamaah, nanti saya akan baca ayat as-sajdah, nanti akan sujud tilawah. Apa-apa ikutin aja, gitu ya. Boleh dipraktikkan. Ya, begitu dengar contoh apa? Iqra itu yang gampang. Iqra itu surat Iqra ya. Atau Al-Alaq ya. Iqra tuh ya. Ujungnya kan ayat terakhir itu wasjud waqtarib. Ya. Wasjud waqtarib. Ini akhir surat As-Sajdah itu surat Al-Alaq itu ya. Wasjud waqtarib. Biasanya ujungnya digambar itu tuh. Ya, mihrab ya, ujungnya tuh. Nah, ini disunahkan kita sujud. Sujud ya. Sujud tilawah tuh. Apalagi waktu sholat. Kalau waktu sholat, paling enak waktu sholat sebetulnya ya. Kenapa? Dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan diiringi takbir. Ya. Jadi ada dua pendapat. Satu, sujud syukur ini atau sujud tilawah ini ya, dia harus dalam keadaan suci, berwudu, berpakaian bagus, menutup aurat, ya, dan dia dengan takbiratul ihram, ya, lalu kemudian takbir sujud, kemudian duduk, habis sujud tuh, ya, takbir, salam, selesai. Satu tuh ya,
Yang kedua, boleh tanpa wudhu, ya, tanpa takbiratul ihram. Paham ya? Jadi langsung sujud saja tuh, duduk selesai. Hanya waktu duduk itu takbir, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, udah selesai. Paham ya? Tanpa wudhu, tanpa apa. Ada yang pertengahan, dia harus suci berwudhu tanpa takbiratul ihram, ya, sama seperti tadi itu, ya, cuma bedanya dia apa, dalam keadaan wudhu saja, ya, berwudhu dalam keadaan suci. Boleh menghadap kiblat, ya, boleh tidak. Paham ya, di tiga tuh. Apa yang dibaca pada waktu sujud syukur itu, ya, kalau ibu hafal, ya, nanti di Quran itu ada sujud tilawah, itu ada bacanya, ya. Bacanya gini. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu, ya, wa syakka Masyaallah, ini bisa nulis gak, Bu? Apa? Gak bisa ya? Wasyaqqa samahu. Nggak ada di pinggir apa? Ya, betul-betul. Ada. Wa basarahu, ya, bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu biahsanil khaliqin, khaliqin, ya. Sajada wajha, ya, aku bersujud menghadapkan diriku kepadamu yang telah menciptakanku dan memperkuat diriku, ya. Kemudian wasyaqqa sam'u, dan memfungsikan, mengaktifkan pendengaranku serta penglihatanku, ya, dengan kekuatanmu, ya, dan sesungguhnya masucilah kau yang telah menciptakan makhluk sempurna-sempurnanya. Boleh baca ini, ya. Begitu ibu sujud tuh baca ini boleh. Ah, panjang nggak bisa. Kalau nggak bisa baca yang biasa aja, bacaan sholat itu. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh, boleh. Ada hadisnya. Ya. Boleh. Yang ibu biasa baca sujud itu, baca itu saja. Tapi jangan sekali, minimal 3 kali. Boleh lebih, ya. Lebih lama lebih bagus. Kalau ibu sujud tilawah terus syukur, itu setan kabur semua, Bu. Ya, kabur semua. Dan bukankah kata Allah Subhanahu Rasulullah SAW, apa? Aqrabu ibadah ayakuna indallah fi sujud. Hubungan paling dekat antara hamba dan Allah pada waktu sujud. Kalau begitu, sujud tilawah sujud syukur itu gunakan untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Minta pada Allah apa yang ibu suka. Ya Allah, berikanlah saya makanan yang paling enak. Boleh, boleh. Tidak apa-apa. Siti Maryam, ya, di mihrabnya itu tiap malam Allah turunkan makanan, Bu. Sampai Nabi Zakaria itu bingung, nih makanan dari mana? Nanti baca surat Maryam itu kisahnya. Allah menurunkan makanan, bungkelekan makanan, Bu. Ya. Bukan uang, bukan apa, makanannya. Ya. Allah turunkan. Mungkin nggak mungkin. Kisah Nabi Musa juga. Allah turunkan mana wasalwa tuh. Ya. Makan paling enak berupa apa, daging burung, ya, yang sudah matang semua. Yang makan. Allah mampu lakukan itu semua. Jika ibu bisa minta makan, nggak apa-apa. Ya Allah, kasih saya duit yang banyak, dolar jika perlu, Arab. Allah, jika doa itu memang datang dari hamba yang ikhlas sungguh-sungguh, Allah kabulkan. Tidak mungkin, Bu. Ya. Allah ini bisa mengerjakan apa yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kata Allah, tinggal
Fa idza aradawa ayakul lakum fayakun. Jika Allah menghendaki kita cuma tinggal kun fayakun jadi kok. Enggak perlu repot-repot. Waduh, waktunya cepat ya. Muhasabah ya. Sekarang 4. Ya. Mujahadah. Mujahadah. Sungguh-sungguh artinya. Jika kita bekerja, beribadah itu sungguh-sungguh, ya. Kenapa? Karena Allah suka, ya, dengan orang yang beribadah itu sungguh-sungguh. Innallaha yuhibbul apa? Innallaha yuhibbu adakum ayutqinun. Allah itu senang, ya, kepada hambanya yang beribadah itu sungguh-sungguh. Jadi kita sholat itu nggak boleh main-main, Bu. Ya, harus sungguh-sungguh. Mujahadah. Jihad, orang berjihad kan sungguh-sungguh ya. Kalau perang kan nggak mungkin main-main. Lah sholat pun sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh. Kalau ibu mengaji cuma gitu-gitu aja, ya dapat sih pahala, ya. Tapi nggak dapat apa-apa, ya. Buang waktu aja. Tapi kalau ibu sungguh-sungguh, buka Qurannya, ya buka hadisnya, dicatat, ya. Kalau perlu direkam, nanti di rumah ngederes. Oh tadi Pak Ustadz cerita tentang ini. Nah ini semua adalah apa bab di mana kita mengevaluasi, ya, muhasabah nih, ya. Kita sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, ya, apa tuh muaqabah. Muaqabah iqab. Muaqabatun, ya. Artinya ini apa? Mengkoreksi. Kalau ada kekeliruan di dalam praktek ibadah kita, kan kalau kita sholat lupa rakaat, lupa bacaan, itu kan kita ditutup dengan sujud sahwi ya. Suka nggak? Suka praktek sujud sahwi? Harus, Bu. Salah nggak apa-apa. Ya. Jangan bilang saya nggak pernah salah. Mesti pernah salah gitu ya. Dan Allah kasih tahu jalannya sujud sahwi, ya. Sujud sahwi. Oh, perasaan nyesal? Enggak perlu nyesal. Wong sudah dikisah jalannya, Rasul bilang kalau kamu ada keliru bacanya tuh, ya. Ya, rakaatnya lupa, ya. Kemudian rakaat kedua langsung berdiri, contoh kita. Ini tahiyat dah. Tahiyat awal tuh lupa. Manusia, Bu. Enggak apa-apa. Ah, ada sujud sahwi inilah. Sujud sahwi. Biasakan itu dia. Bahkan kalau kita ragu tuh berapa ya? 2, 3, 4. Ya. Sujud sahwi. Para ulama memberikan bimbingan pakai jari nih. Ya. Rakaat pertama Allahu Akbar, tuh. Rakaat kedua berdiri dari sujud tuh 2 rakaat tahiyat kan. 3, 4 pegangan begini terus nih. Takut nanti rakaat keempat lupa lagi. Ya, pegang gini, 1, 2, 3, 4, pakai tangan kiri aja, nggak apa-apa. Ya. Ulama memberikan begitu, Bu. Kalau toh lupa, ya ada sujud sahwi, bacanya gimana? Ada bacanya. Subhana la yanamu, subhana la yanamu wala yashu, ya. Subhana la yanamu wala yashu. Baca ini 3 kali. Duduk, ya. Sujud lagi. Ini 2 kali sujud. Ya. Jadi 2 kali sujud. Kalau sujud sahwi itu 2 kali sujud dan sekali. Kalau tadi sujud syukur kan sekali ya. Sujud syukur, sujud tilawah itu sekali. Tapi kalau sujud sahwi dia 2 kali. Ya. Boleh dilakukan sebelum salam. Boleh dilakukan setelah salam. Imam Syafi'i mengharuskan sebelum salam. Imam yang lain boleh setelah salam. Contoh gini. Udah salam baru ingat. Aduh tadi lupa ya. Paham ya? Asa kurang tadi atau lebih. Udah salam tuh, Bu, udah mau berdiri, nggak apa-apa. Ya. Oh tuh tadi kenapa lupa tadi ya?
Atau CCTV, di rumah ada CCTV itu kan misalnya. Alah, salah. Gitu ya. Gitu. Udah sujud sawi, paham ya? Ibu nggak perlu ngulang. Islam ini enak, Bu. Kalau kita ada kekeliruan, kita koreksi. Ya. Nah, muaqabah itu mengkoreksi. Termasuk juga muamalah. Contoh misalnya, aduh, saya kemarin ini nerima uang yang saya nggak jelas tuh uangnya dari mana, dari suami itu kan, itu ya. Khawatir, ya. Itu nggak ada sujud sawinya. Terima uang kotor itu nggak ada sujud sahwinya, gitu. Kembalikan ya kepada yang berhak, paham ya? Aduh, kemarin saya beli kerudung ternyata belum bayar, ya, banyak kurang kemarin itu ya, harusnya 1 juta ya, saya kasih cuma 900, di rumah kok ada lebih 100 nih, berarti kurang itu nggak ada sujud sahwinya, Bu. Buru-buru sampai kemarin saya kurang bayarnya nih. 100.000 lagi. Itu semua itu maksudkan muaqabah, mengkoreksi. Nggak mengkoreksi. Contoh misalnya kemarin si papa malam Jumat minta nggak dikasih, ya, karena ngambek dan sebagainya. Itu koreksi. Aduh, saya nyesel saya, ya, nyesel. Penyesalan yang berat itu minta maaf. Kalau gitu besok malam-malam Senin rapel aja sekalian dah. Nah, gitu ya. Muaqabah, ya, mengkoreksi. Dan yang terakhir, ya, apa nih? Mutaba'ah. Mutaba'atun, ya. Apa? Semua ibadah itu dia bertahap, Bu. Nah, kita sholat ini, Bu, dari bisa langsung sempurna, Bu. Enggak. Jadi dia mesti bertahap. Sama seperti kita pun belajar itu kan nggak bisa langsung baca Quran, bisa kan ya? Dia bertahap. Waktu sholat pun, ya, untuk bisa khusyuk itu tidak bisa sekaligus khusyuk semua. Dari awal sampai akhir nih, ya, 4 rakaat ya. Kecil kemungkinan bisa khusyuk, Bu. Awal sampai akhir nih, kalau gitu bertahap aja, ya. Mungkin rakaat pertama khusyuk, ya, sungguh-sungguh nih, khusyuk. Yang ini ingat perlombaan makan kerupuk, terganggu, ya. Yang ini khusyuk lagi. Ini ingat balap sepeda, kalau balap sepeda, ya, udah nggak apa-apa. Ya. Nanti besok tingkatkan lagi persentasenya. Jadi kalau misalnya 100%, ibu mampu 50% aja nih, ya, udah hebat. Khusyuk 50% itu udah bagus. 50% khusyuk ini sholat, ya, bagus. Tapi jangan dari awal sampai akhir nggak khusyuk, jangan. Harus ada sebagian dia, nyelip sedikit lah. Karena memang tidak mungkin bisa khusyuk 100%. Jangankan katakanlah sekelas kita, sahabat, ya, berat untuk praktekkan khusyuk itu. Tapi harus diusahakan terus. Apa contohnya? Kalau ibu sholat, ya, apa tuh? Ba'ra'sau, kepalanya menunduk. Ini menunduk kepalanya, wan hawal ardi, dan fokus dengan sajadah tuh. Fokus saja. Nah, nawal ardi, ba'ra'su, tundukan kepalanya, menawal ardi, fokus pada sajadah. Ya. Bahkan Imam Ahmad gini, waktu tahiyat itu mata kita palingkan ke ada telunjuk, paham ya? Waktu tahiyat itu mata kita alihkan ke telunjuk kita, paham ya? Baik digerakkan maupun tidak, pokoknya pandang telunjuk tuh. Maka kita akan fokus di situ. Kalau Imam Syafi'i tetap pada sajadah, paham perbedaan ya? Imam Syafi'i pada tetap sajadah, Imam Ahmad kalau tahiyat lihat telunjuknya. Itu apa? Cara untuk meningkatkan kehusyuan. Itu aja belum dijamin 100% khusyuk. Ya.
Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Ya. Misalnya ibu lapar, makan dulu. Makan dulu. Ya. Makan nggak apa-apa. Oh, ketinggalan nggak apa-apa. Ya. Makannya dulu. Udah kenyang, udah enak tuh. Ya. Sholat. Tapi jangan terlalu kenyang, nanti sujud rukunya susah. Begah ya. Bahkan mungkin bunyi krek 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 krek. Nah itu juga mengganggu khusyuk juga. Ya. Kalau makan kekenyangan kan bunyi bu, krek 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 gitu ya. Itu juga mengganggu khusyukan. Termasuk terab itu dari setan bu. Ya. Sebaiknya jangan terab. Bersin boleh. Bersin sunnah. Alhamdulillah. Tapi kalau terab itu dia setan. Sedapat mungkin jangan terab. Ya, sedapat mungkin. Tahan. Ya, tahan. Bisa ditahan, Bu. Dengan teknik sering bisa, ya. Karena itu merupakan dari setan. Dan itu mengganggu khusyukan. Kalau bersin justru bagus. Kan yang mengeluarkan penyakit ya. Ya. Kalau ibu misalnya pada waktu mau sholat itu perut mules, selesaikan dulu kamar mandi, ya. Bereskan semua, ya. Selesaikan, udah plong, baru sholat. Karena pasti akan mengganggu, ya. Pasti. Kalau kita ketemu Allah itu jadikan itu yang terakhir kita menghadap Allah. Oleh karena itu harus benar-benar pakaian yang bagus, ya. Kalaupun ibu di jalan sholat di mall, gunakan sarung tangan. Karena penyakit perempuan itu biasanya kalau nggak pakai sarung tangan, gamisnya terbuka sini turun, ya, maka batal ya. Karena kan yang boleh itu cuma sampai ini aja nih, pergelangan tangan, ya. Ke bawah dia nggak boleh. Mananya apa? Pakai sarung tangan, ya. Nggak harus pakai yang tertutup depannya, pakai sarung tangan nggak apa-apa. Asal ini jangan terbuka aja nih. Ya. Sama leher. Jadinya leher nih, ya. Kadang-kadang kerudungnya tersingkap, leher terbuka. Atau ini kan turun ke bawah, ya. Ini dagu nih, batannya ke dagu nih, ya. Bawah dagu nih. Kalau misalnya terseret ke bawah, ini terbuka, lehernya kelihatan. Itu aja penyakitnya biasanya. Kalau kita sholat di luar, kalau di rumah kan pakai mukena yang lengkap bu ya. Di rumah pakai mukena yang lengkap, yang rapet, nah itu bagus. Lebih rapet, lebih tersembunyi, lebih bagus, lebih sempurna, lebih khusyuk. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sholat di rumah, TV matikan, radio matikan, handphone matikan, ya. Karena pasti mengganggu khusyukan kita. Kita pengen sholat kita khusyuk, ya. Ini maksudnya kita mutabah ini bertahap, ya. Mutabatun kita bertahap, ya. Sedikit demi sedikit kita perbaiki ibadahnya, ya, sholatnya. Dan ini semua nih bu, ya, kita praktekkan ini sebagai bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukti syukur, ketaatan tuh, ya. Tidak bisa syukur itu cuma ya, makasih ya, enggak begitu. Syukur itu pertama meyakini rukun syukur, ya, rukun syukur itu ada 3 tuh. Rukun syukur ada 3, ya. 1 meyakini nikmat itu dari Allah. Dari Allah, ya. 2 mengucapkan hamdalah, ya. Yang ketiga menggunakan untuk ketaatan. Ketaatan, ya. Ada ketaatan. 3 ini, Bu. Meyakini nikmat itu dari Allah itu amalan kolbu, kolbiah. Keyakinan kolbiah kan? Ya. Meyakini bahwa nikmat dari Allah dalam hati. Ini saya dapat kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki dari Allah. Dapat tinggal rumah di kampung Gebeani dari Allah. Semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kepada yang dikehendakinya. Itu amalan hati. Yang kedua, mengucapkan hamdalah, terima kasih, itu amalan lisani, lisania.
Ya, lisan, qauliyah. Dan yang ketiga menggunakan ketaatan ini dengan fi'liyah, perbuatan. Ya, dengan hati, dengan lisan dan perbuatan dengan seluruh indera kita. Itu semua adalah bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersyukur, semakin Allah berikan kebaikan. Bahkan Allah akan jauhkan. Nanti dibaca surat An-Naml 147 itu, ya. Orang yang sering bersyukur itu dijauhkan dari siksa, Bu. Al-An'am 147 itu ya. 147. Allah jauhkan kita wa ma yaf'alullahu ya'zabihim in syakartum wa amantum. Ya. Allah jauhkan, Allah hindarkan kita dari siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sering bersyukur. Ibu dapat apa aja nih ya? Apalagi dapat tunjangan baru, dapat pensiun, syukuran boleh di rumah. Ya. Ajak anak yatim, ajak tetangga, ajak saudari kita makan-makan, botram. Ya, nggak apa-apa. Kebiasaan itu bagus, Bu. Sekalipun itu tradisi, tapi bagus. Ya. Karena menggunakan nikmat itu untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ini botram terus nggak apa-apa. Bagi makan hari Jumat, subuh bagikan. Ada rezeki. Itu bukti syukur, dan itu menjauhkan kita dari sifat kikir. Maknanya kita dijauhkan dari siksa. Dunia dan akhirat. Belum tentu orang itu jadi kaya raya. Paham ya? Allah bilang, kalau dia kikir, sebenarnya dia kikir pada diri sendiri. Ya. Kikir pada diri sendiri. Jadi, coba belajar bersyukur. Ya. Dengan apa? Dengan hati meyakini itu, ya, ucapkan, dan praktek perbuatan. Perbuatan itu salah satunya apa? Sujud syukur. Ya. Mungkin itu, Bu, yang bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mari kita semua tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli nati salihah wa ila habibina syafiina karamina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Muhajirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna jamana jamarhuma wa tafruqan bitafruqa masuma. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan?